Selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke, dimana laga kemarin kita ini lumayan ya bosku. Di sini kita juga tetap pantau ya bosku pasaran dan handicapnya di laga kemarin. Di sini yang paling signifikan itu ada perubahan di laganya Tottenham ya bosku. Ya, dimana di laga kemarin itu kita pegang Tottenham itu di handicap setengah ya bosku di prediksi awal, tapi di pas saya betting itu saya bermain di laga netral 0-0 ya bosku, dan di sini kita draw ya bosku, dan satu laga kita itu juga draw di laganya apa dia kalau nggak salah itu di laga sebentar, di laganya kita tumbang di Wolves. Oke, di sini Wolves kita kemarin bermain di laga netral 0-0 juga ya bosku untuk handicapnya. Oke, jadi sangat sayangkan ini dua laga kita kena draw dan tiga laga ini kita masih masuk ya bosku. Oke, untuk laga kemarin malam di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja di awal ya bosku seperti biasa. Dan di sini saya akan lanjut aja bakalan bahas laga saya yang apa namanya, laga saya yang nanti malam ini ya bosku. Di sini saya sudah siapkan, ini ada 5 pertandingan. Nanti tetap saya juga akan tetap pantau ya bosku nanti pasaran handicap ataupun over undernya. Oke, dan di sini saya akan bahas saja lanjut ke laga kita yang pertama. Ini saya ambil dari Liga Belanda ya bosku, dimana sini ada tuan rumah Alkmaar berhadapan dengan Nijmegen ya bosku untuk laga nanti malam ya. Di sini kalau kita lihat emang dari segi line up untuk tuan rumah ini ada 2 pemain yang bakalan absen dan ada 3 dari bintang tamu yang bakalan absen untuk laga nanti malam ini ya bosku. Kalau kita lihat emang dari laga keseluruhan ini emang dilihat dari laga head to head, Asad Alkmaar ini emang lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku, tapi rata-rata kalau kita lihat Asad Alkmaar ini emang menangnya itu ada 2 gol atau selisih ya, kebanyakan ini menangnya dengan skor selisih 2 gol ya bosku. Oke, tapi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini saya rasa ini agak sulit juga ya bosku. Karena kenapa ini agak sulit, karena sini Nijmegen ini klub yang juga cukup mempersulit Asad Alkmaar ini untuk laga di malam ini berjalan mulus ya bosku. Strateginya emang dalam rapat terakhir laga yang dijalani oleh Asad Alkmaar itu dengan meraih kemenangan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga di malam ini bakalan jadi imbang kalau menurut analisa saya ya bosku. Oke, kembali juga ke analisa bosku. Jika nanti ada seman feeling bisa digas ya bosku, jika kurang bisa di skip, karena di standing klasemen awal emang Asad Alkmaar ini menduduki peringkat 4 dan Nijmegen ini menduduki peringkat 9. Oke, tidak untuk kemungkinan juga karena sini juga dilihat dari berapa pemain Asad Alkmaar ini pemain yang juga cukup berperan untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Nijmegen ya bosku dinahan 1,5 atau bisa bermain di over 2,5. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi selisih 1 gol kalau menurut analisa saya bosku, itu dengan prediksi skor 2-1 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang kedua ya bosku, di sini saya ada di laganya Anderlecht versus ke Agen, dimana ini ada cukup lumayan banyak ya bosku. Ini ada total ada 5 keseluruhan pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat emang di awal musim 2 klub ini emang bersaing ya bosku. Nah, kalau kita lihat emang dari laga head to head ini Anderlecht menelan 2 kali kekalahan beruntun. Di sini Agen juga lagi berada di performa yang kurang bagusnya, itu mengantongi 3 kali kekalahan beruntun. Kalau kita lihat dari laga head to head 2 klub ini juga cukup seimbang, karena 2 klub ini 2 klub yang cukup bagus ya bosku di Liga Belgia.
Jadi kalau kita lihat emang dari angka pasaran dan handicap dan over undernya ini menggambarkan kalau tuan rumah ini bakalan tidak tumbang ya bosku kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini, pegang underlead di laga netral 0-0 atau nggak bisa bermain di under 3. Perkiraan skor untuk laga nanti malam ini underlead bisa mencuri hanya 1 gol dari keagian itu dengan skor 1-0 kalau menurut analisa saya bosku. Oke, next kita lanjut ke laga kita yang ke 3. Di sini saya pergi ke Liga Italia Serie A, di mana sini ada Atalanta yang menjamu Torino untuk laga nanti malam ini. Kalau kita lihat emang dari segi line up sini sama-sama ada 3 pemain yang bakalan absen. Kalau kita lihat track recordnya Atalanta juga cukup konsisten ya bosku. Di sini kita bisa lihat berhadapan dengan AC Milan bermain di kandang. AC Milan hanya bisa membobol 1 gol ya bosku di laganya kedua Atalanta. Kalau kita lihat performanya Torino, sini Torino hanya baru berhadapan dengan klub-klub kecil ya bosku di liga bukan klub-klub kecil, klub-klub menengah ya bosku kalau menurut saya di Liga Italia Serie A ini. Nah, kalau kita lihat emang dari laga keseluruhan emang laga head to head ini kebanyakan dengan laga dengan over goal ya bosku. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under ini saya rasa masih saya pantau ya bosku untuk laga di malam ini. Di sini saya belum berani memutuskan kalau kita lihat dari pasaran yang jam siang ini ya bosku, karena pasaran itu pasti bakalan ada perubahan. Oke. Jadi sementara aja ya bosku, sementara sini saya merekomendasikan bos-bosku untuk pegang laga nanti malam ini Atalanta ya bosku di handicap setengah atau enggak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Jika nanti ada perubahan nanti saya juga sharing ya bosku. Dan next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Italia Serie A, di mana sini ada Bologna yang berhadapan dengan Salernitana. Kalau kita lihat emang dari segi line up ya lumayan ya bosku, ini ada 2 pemain yang bakalan absen. Kalau kita lihat emang dari performa ya bosku, sini Bologna lagi berada di performa yang kurang bagus, itu menempatkan posisinya berada di zona degradasi ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku di musim lalu di sini Bologna finish lebih baik ketimbang Salernitana ya bosku. Kalau nggak salah ya bosku di musim lalu sini Bologna finish di urutan berapa ya bosku. Pokoknya ini Bologna lebih baik ya bosku finishnya di musim lalu ketimbang Salernitana. Tapi kalau kita lihat performanya Bologna ini emang Bologna berhadapan dengan tim-tim cukup berat juga ya bosku. Di sini berhadapan dengan Lazio dan sini berhadapan dengan AC Milan. Oke. Kalau dengan Verona ini dia masih imbang ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku untuk laga di malam ini dari pasaran handicap dan over under, saya rasa untuk laga di malam ini Bologna tidak bakalan tumbang dan Bologna ini harus lebih bekerja keras untuk bisa keluar dari zona degradasi. Jadi bos-bosku bisa pegang laga di malam ini Bologna di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3. Oke, perkiraan laga ini bakal terjadi under goal kalau menurut analisa saya. Dan next kita lanjut ke Liga Inggris. Oke, di Liga Inggris ini kita ada Leicester yang menjamu MU ya bosku. Di sini MU juga klub yang agak pasang surut. Di sini MU agak sulit kita tebak ya bosku. Oke, di sini MU dalam 2 laga terakhir itu dia cukup bagus ya bosku dengan menyelesaikan 2 pertandingan dengan hasil kemenangan. Dan kalau kita lihat performanya Leicester ya bosku, di sini emang Leicester lagi berada di performa yang kurang bagus. Dan kalau juga kita lihat dari laga head to head, sini Leicester dalam 5 laga terakhirnya mampu mengantongi kemenangan ya bosku. Emang di musim lalu MU agak pasang surut, tapi kalau kita lihat ya bosku dari segi line up ataupun di laga terakhirnya MU, sini MU juga cukup bagus juga ya bosku. Oke, di sini lebih berhati-hati ya bosku untuk laga nanti malam ini karena 2 klub ini agak sulit kita tebak. Oke, mudah-mudahan kalau kita lihat ntar pasaran ini kita bisa lebih yakin ya bosku. Tapi di sini saya kalau kita lihat untuk handicap yang sekarang ya bosku di siang hari ini, MU ini menggambarkan bakalan tidak tumbang untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini MU di laga netral 0-0 atau nggak bisa bermain di over 2,5. Leicester yang bermain di kandang saya rasa itu
bakalan lebih bermain ngotot ya bosku untuk laga di malam ini. Oke, jika ada main feeling untuk laga di malam bisa digas, jika kurang bisa di skip, utamakan juga feeling dan analisa bosku sendiri. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.